Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pertama disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Marah Selu. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Saleh. Apa yang membuat saya datang kemari? Saya diutus oleh Syarif Mekah untuk mengislamkan kerajaan Pasai. Jika ini perintah dari Syarif Mekah, mulai saat ini saya akan memeluk Islam dan Islam akan menjadi agama kerajaan. Terima kasih atas ketersediaannya. Mulai sekarang kau kuangkat sebagai Sultan Malik Al-Saleh. Setelah itu, mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus berkembang setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, digantikan oleh putranya Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masanya, Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan kerajaan Malaka. Dan Raja pertama Malaka, Prameswara, menikah dengan putri Pasai. Sekarang kau adalah bagian dari keluarga kerajaan Pasai. Sekarang aku jadi bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Semoga jalur perdagangan di Selat Malaka dapat berkembang dan lebih ramai lagi. Kurang betul, semoga makmur ini sampai kepada anak cucu kita nanti. Iya ayah, dan rakyat pun akan hidup tentram selamanya. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tentram dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu Sultan Zainal Abidin. Ternyata hubungan harmonis antara kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi oleh pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo, Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah hubungan tersebut dilarang. Namun larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan Portugis menghadap Sultan. Putusan ini diterima Sultan dengan baik. Akan tetapi, ketika para utusan menyampaikan pesan-pesan, pemerintah Portugis yang berkedudukan di Jambi Sultan tampak sangat marah. Kami merasa hubungan kalian nantinya dapat merugikan Portugis. Sampaikan pada pemimpin kalian bahwa kerajaan Pasai tidak berada di bawah siapapun. Kami bebas berniaga dengan siapa saja. Dahulu, sekarang, dan kapanpun kami tetap berdaulat penuh. Wajah-wajah yang mengikuti pertemuan itu menjadi sangat tegang, sementara para pendamping Sultan, kalau tidak ditahan-tahan, mungkin sudah menggunakan rencong untuk menghabisi utusan Portugis itu. Di pihak lain, para utusan Portugis tanpa berkata sepatah pun segera meninggalkan tempat pertemuan dan kembali ke kapal mereka dengan tergopoh-gopoh. Sultan berkata pada para pendampingnya, Portugis parat, adakah Portugis yang semudah itu memisahkan kita sama orang Melayu? Kalian bersiap-siaplah. Mereka tahu benar, menggunakan situasi cepat atau lambat, Portugis pasti akan menyerang negeri kita.
Aku juga berpikir seperti itu, Sultan. Panglima, segera siapkan dan latih pasukan untuk menyerang melawan Portugis. Baiklah, Sultan. Sementara itu, di markas pasukan Samudra Pasai, Aku sudah tak sabar untuk kembali melatih perang. Iya, aku juga. Aku yakin kita bisa sehebat armada lain. Ngomong-ngomong, kemana Panglima? Kenapa dia belum datang? Ya juga ya, mana Panglima? Itu dia, Panglima sedang menuju kemari. Sedang apa kalian? Mengapa tak memulai latihan? Kami sedang menunggu Panglima sejak tadi. Seharusnya kalian bisa memulai latihan tanpa menunggu aku datang. Sudah, siapkan posisi kalian sekarang dan ambil pedang kalian. Bagus, bagus. Hiraukan lagi kemampuanmu, Panglima. Kau pandai dalam membangun armadamu sendiri. Terima kasih, Baginda. Aku harap dan pasukan ini dapat mempertahankan kerajaan Samudra Pasai. Kau pasti bisa. Ya sudah, berikan aku pedang dan akan kuuji kemampuan berperang mereka. Dan kau bawa tongkat dan lawan aku dengan itu. sementara itu di markas Portugis, Oleh karena itu, untuk memasuki perdagangan Selat Malaka, kita harus menunjukkan kerajaan Pasai. Baik, Jenderal. Kolonel, siapkan pasukan sekarang untuk menyerang kerajaan Pasai. Siap, baik, Jenderal. dengan kecerdikannya, Portugis berhasil menundukkan Samudra Pasai. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan kerajaan Samudra Pasai, dan Portugis menguasai Selat Malaka pada tahun 1511 sampai dengan 1520. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai dihisap oleh Kesultanan Aceh yang timbul pada tahun 1521. Warisan peradaban Islam internasionalnya diteruskan dan dikembangkan di Aceh. 1, 2. Nggak kelihatan pedangnya juga. Yang gede aja, weh. Jalan cepat. Ya. Kayaknya aku mau bikin deh. But putih. Latihan. Sok, anggap latihan, tapi kamu rekam dulu. Di Selat Malaka. 3. Tiga. Tuh, 2, 3. 2, 3. Bye. Stop. Pakai power. 1, 2, 3. Tidak merestui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dibalik sih. Oh iya, lupa. Kebayang. Masih absen. Sok. 1. Gak bisa.